Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, teman-teman semuaku yang lagi nonton di sana, kembali lagi dengan kita dengan podcast berjudul Close the door. Nah, pada segmen kali ini, pada kegiatan podcast kali ini, kita akan membahas nih teman-teman tentang agama kita. Mayoritas agama di Indonesia adalah agama apa teman-teman? Agama Islam. Nah, kita akan membahas tentang Islam, kira-kira tujuannya hidup tuh apa, Islam, ihsan dan imannya tuh kayak gimana. Nah, hal tersebut kita akan bertanya langsung dengan narasumber terbaik kita dari negara mana, dari benua mana tuh, semuanya sudah terbaik kita pilihkan buat podcast yang pasti spesial untuk kali ini. Oke. Jadi di sini ada narasumber kita. Di sini ada siapa? Coba dong kenalan dulu biar kita harus saling kenal. Oke, Karena kalau siap. ada kenalan kan tak kenal maka tak sayang gitu Oh, katanya. Ya, jadi perkenalkan nama aku Aldo. Ya. Ya. Jadi yang pertama, narasumber pertama kita adalah Aldo. Berasal dari mana dong? Coba kasih tahu biar penonton nih kenal lebih dekat lagi gitu. Ya, jadi Nah. saya berasal dari Taman Sari, Jalan Berita. Oh iya, jadi Taman Sari Jalan Kita. Jadi kalau mau mampir-mampir silakan silaturahmi karena kita sekarang podcastnya buatnya di rumahnya Aldo teman-teman. Iya. Oke lanjut, yang kedua siapa nih namanya teman-teman? Perkenalkan, nama saya Ihsan, saya berasal dari Taman Sari juga, tapi di Jalan Kis Bangun Sarkoro. Oh ternyata hampir tetanggaan tapi tidak sama. Iya. Bedanya beda tempatnya aja tapi sama-sama Taman Sari gitu. Namanya siapa kak? Ihsan. Ihsan. Tapi lupa juga, ternyata hostnya kita ini kurang perkenalan, kita tidak perkenalan. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Abias, berasal dari Perumahan Kembang Terminal di sana yang ada di Bondowoso. Jadi contohnya, Saya Saskia, berasal dari Jalan Ahmad Yani. oh ya, jadi berasal dari Jalan Ahmad Yani yang tentunya juga berasal dari Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Oke, teman berlama-lama nih tentunya yang lagi nonton di sana, yang lagi di rumah, yang lagi di kamar, yang lagi di mana-mana pastinya sudah nungguin banget kan kita mau bahas tentang apa nih. Oke, kira-kira nih dari narasumber terbaik kita yang berasal dari Taman Sari tentunya, kira-kira hidup bahagia tuh yang hidup bermakna tuh kayak gimana sih menurut teman-teman yang ada di sini? Nah, jadi hidup bermakna itu kalau menurut dalam ajaran Islam nggak cuma sekedar bangun tidur, makan, terus main game, terus udah tidur lagi, tapi juga menerapkan sifat-sifat yang kayak diajarin di sana tuh ada iman, Islam, sama ihsan. Tapi kalau misalkan hidupnya kita tuh kalau udah ada iman, kita udah punya ihsan, kita tuh hidupnya kayak gimana? Kayak misalkan apakah hilang marah, apa gimana, pada ada tujuannya, apakah hidupnya sama-sama aja kayak orang-orang yang ada di luar negeri kan ada yang tidak beragama, ada kayak gimana, tapi hidupnya sama-sama aja kayak kita malah ada yang sukses. Nah menurut kalian itu kayak gimana? Ya, jadi mungkin kalau misalkan kita tidak berpaku sama tiga itu ya, Ya, hidup kita tuh malah nanti terombang-ambing kayak di bawah angin. Di bawah angin. oh gitu. Gak jelas tanpa tujuan, dan malah nantinya kayak kita juga bingung sendiri gitu, kita yang kita lakukan di dunia ini cuma buat apa gitu. Makanya itu Islam itu memberikan kita tujuan, agar kita tidak terbawa angin. Nah, salah satunya itu mencari ridho Allah, menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dan menerapkan iman, Islam, dan ihsan tadi. Gitu ya. Tuh. Jadi iman sendiri itu seperti apa sih? Nah, jadi kalau orang lebih ya bisa dibilang iman itu gimana cara kita untuk meyakini, terus mengucapkan dalam lisan, juga mengamalkan dari anggota tubuh kita yang percaya dalam Islam. Kayak contohnya kita percaya sama Allah, kita percaya sama Rasulullah, kita percaya sama malaikat-malaikatnya, kita percaya sama hari kiamat, kita percaya sama qada dan qadar. Itu tuh Ya, benar. iman di dalam Islam. Jadi gitu. Nah, terus kalau misalkan ada satu hal yang menarik tak buat dibahas sama-sama sebelum kita bahasnya kemana-mana tentang agama kita. Agama kita kan Islam. Islam sendiri tuh kira-kira menurut kakak-kakak nih yang ada di sini kayak gimana? Islam tuh apa? Kayak gimana? Apakah sebagai apa tuh? Coba dong. Kita nih pengen tahu soalnya. Saya juga sebenarnya kan kita kan sama-sama beragama Islam. Betul. Cuman kan kadang tuh ada beberapa tuh cuma menerapkan Islam cuma sekedar sholat, beribadah, tapi tidak menerapkan dalam hati, tidak menerapkan mungkin maknanya sendiri, tidak tahu kayak gimana. Nah, coba kira-kira nih biar yang nonton nih
oh ternyata Islam tuh sepenting itu buat hidup kita, ternyata arah dalam Islam tuh sebaik itu untuk kehidupan kita gitu. Jadi Nah, mana tuh? jadi ya kayak kurang lebih sebenarnya kalau tadi kan kita sudah jelasin dari imannya dulu nih. Kalau Islam tuh bisa dibilang secara garis besar itu kayak bentuk praktik dari iman itu sendiri. Ya ya ya. Jadi misalnya nih kita Ah, sayang sama orang tua, nah itu kan iman tuh. Tapi kalau misalkan Islam, bantu cuci piring. oh ya itu. nah, jadi bentuk praktiknya sholat, ibadah, puasa, zakat itu tuh Islam. Kenapa dong? Berarti tuh kayak Islam ini sebenarnya tuh cukup kompleks ya di dalamnya. Ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh umat-umatnya ya. Ya, Gitu gitu gitu. Oke. Jadi Islam itu harus dipenuhi dulu dengan imannya dulu ya. betul. Nah, Ada dasarnya Bang. Terus yang terakhir ini ihsan kan. Nah, ihsan itu apa? Nah, jadi secara garis besar sendiri kalau ihsan tuh bisa dibilang kayak kualitas paling Iya. tingginya lah Tinggi. dari beribadah kita gitu. jadi kayak kita meyakinkan adanya Allah. Kita kayak misalnya sholat, kita sholat itu tujuannya buat Allah. Ya. Sudah tidak mengharapkan apapun lah, hanya Iya. mengharapkan ridho Allah. Tuh. Tapi ya teman-teman, di sini ternyata juga kalau kalian teman-teman sadari dan tadi sudah perkenalan, narasumber kita yang kedua ini bernama Ihsan juga. Jadi begitu. Jadi kira-kira apakah Ihsan sudah menerapkan apa yang diajarkan oleh Ihsan dalam Islam? Itu masih kadang-kadang. Oh, masih kadang-kadang. Jadi karena masih Iya. kita Masih belajar belajar, sebagai manusia. umat, ya, Proses. sebagai manusia kita harus belajar berproses agar menjadi orang yang lebih seperti apa? Lebih apa? Lebih khusyuk dalam beribadah. Lebih baik dan menjadi umat yang beragama tentunya. Oke. Nah, tentunya kalau kita menjalani hidup ya, Aldo sama Ihsan, pastinya kan kita tentunya ada hal yang ingin dicapai, ada tujuannya. Nah, tujuan dalam hidup menurut Aldo sama Ihsan tuh apa? Kayak gimana? Coba dijelaskan. Karena aku pengen tahu. Aku kurang tahu soal tujuan tuh kayak gimana. Di dalam tujuan itu kita sebisa mungkin jadi bermanfaat bagi orang lain dan tidak terbawa angin lah. Kita harus punya tujuan hidup gitu. Kita punya patokan nanti kita kedepannya mau arahnya Iya. kemana. Itu Kita juga tidak boleh anu lah Iya ya. terganggu oleh orang lain. ya, Oh, jadi seperti itu ya. yang penerapannya dengan ya itu tadi, tiga itu tadi, Hmm. iman, Islam, sama ihsan. Maka yang sudah tadi dijelaskan ya Betul. sebagai tujuannya. Wow. Terus juga jangan lupa ya, sini kita juga sudah sediakan teh, sudah sediakan minuman, jadi tidak apa-apa yang minum. Karena kita selanjutnya kita ada sesi selanjutnya nih. Karena yang selanjutnya juga tidak kalah menarik dan juga yang akan diminum tehnya juga tidak akan menarik. Jadi di sini sudah kami sediakan agar pembahasannya tuh lebih enjoy lagi teman-teman. Karena kita akan membahas soal ya tidak terlalu padat juga. Kita akan membahas tentang bagaimana hidup kita, tentang agama kita juga. Jadi seperti itu. Oh, tadi kan kita juga sudah bahas tujuan. Ya. Nah, kalau misalkan menurut kalian ini orang gila nih, ada tujuan hidupnya apa enggak? Bisa dibilang kayaknya enggak ya, karena kan salah satu syarat dari Islam itu sendiri adalah berakal. Oh, berarti tujuan sama tentang agama Islam itu ada sangkut pautnya ya. Betul. Nah, Kalau misalnya kita tidak punya tujuan, berarti kita tidak beragama, tidak beragama Islam. Betul. Dalam tanda kutip. Iya. Jadi seperti itu. Betul. Kayaknya syarat menjadi orang yang beragama Islam tuh salah satunya apa tuh? Nah, kalau syaratnya sendiri, gimana caranya kita jadi orang Islam? Yang pertama itu jelas syahadat dulu. Kita syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, baru setelah itu kita melaksanakan yang namanya sholat. Sholat dari ya yang wajib dulu lah, yang 5 itu. rukun Islam. Betul. Oh ya, berarti itu juga sebagai tujuan hidupnya kita juga. Ya. Kalau tidak mengerjakan hal itu berarti kita tidak ada punya tujuan hidup. Betul. Oh, berarti seperti itu. Oke, oke, oke. Ada penjelasan ini di jadi diri saya. Gitu. Lanjut. Jadi lanjut ya. Oh, ya masih lanjut ternyata teman-teman. Ya, jadi kita masih lanjut. Iman, Islam, Ya. sama Ihsan. Kalau boleh aku tanya aja. Kalau aku boleh bertanya,
teman-teman yang ada sini nih, kira-kira nih sampai mana? Sampai Islam Ihsan atau masih berlanjut lagi atau kita akan membahas lebih panjang lagi? Oh, kita hanya membahas sampai Islam Ihsan agama itu saja ya. Mungkin sementara gitu aja sih bro. Oh, jadi sementara itu saja yang akan kita bahas ya, karena Ya. yang selanjutnya akan dibahas lagi sama ahli-ahlinya ya, Oh, narasumber iya. selanjutnya yang akan lebih ahli, lebih paham tentang agama kita ya. Betul. Oke, jadi kita langsung saja mempersilahkan teman-teman yang ada di sini. Ya. Diminum dulu, coba diminum dulu. Kita minum dulu santai, karena yang selanjutnya masih sedang persiapan, menyiapkan data-datanya untuk bagaimana agar bisa menjelaskan kepada teman-teman, bisa mengedukasi teman-teman yang ada di rumah tentang agama Islam dan penerapan-penerapannya dalam agama kita. Betul. Gitu. Oke, jadi kita persilakan buat. Oke. Wah, terima kasih Terima kasih. Edo sama Ihsan. Oke teman-teman, jadi kita sambil menunggu buat narasumber kita yang selanjutnya. Di sini ada sedang pergantian narasumber, pergantian pemain yang tentunya tidak kalah menarik. Jadi di sini ada teman kita yang bernama, kita langsung sebut saja Bang Fatir dan Bang Nasa. Oke, langsung kita saja undang ke tempat duduk untuk kita berbincang-bincang. Ya, jadi situ. Waalaikumsalam. Jadi, oke langsung saja. Silakan. Coba perkenalan dulu biar teman-teman yang ada di rumah tuh lebih kenal lagi, lebih sayang lagi sama kalian yang ada di sini. Ya perkenalkan, ya tahulah nama saya. Nama saya Fatir, yang tadi disebut sama teman saya Abias. Ah, Dari mana ya? jadi mana? Saya tak tahu juga ini. Anu. Coba sih tahu lah. Mana? Mana? Ya Allah. Ya Allah, Banyak. bisa. Kok bisa ya? Bisa lupa. Anu di belakang Warambil Kota. Yes. Di belakang Kuramil Kota, di dekatnya Semada ya. Iya. Oh iya iya. Kalau yang satunya ini dari mana ini yang pakai baju jongkong ini, baju putih? Kalau saya dari Badian, tepatnya di Kejaksaan Jalan Abdullah. Sama jalannya. Iya. Lengkap ya, lengkap. Jadi lengkap ya. Biar Biar tidak tersesat. Oh iya, jadi sama juga yang mau tanya lebih lanjut. Kalau mau mope boleh apa enggak? Boleh. Oh boleh aja, boleh. Dikasih apa? Dari kasih apa? Ya tadi juga kita langsung aja lanjut ya. Ya. Jadi tidak berlama karena di sini teman-teman yang di rumah tuh kepo ya. Kepo ini teman-teman. Jadi tadi kan sudah bahas nih tentang agama Islam, tujuan hidupnya kita, tentang iman, Islam dan ihsan dan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang lebih detail lagi tentang agama kita. Jadi, silakan. Jadi ciri-ciri orang yang bermakna itu seperti apa ya? Kan ada nih hidup, orang ini hidup jadi manusia. Tadi kan sudah disebutkan nih, orang gila dia kan tidak punya makna, tapi kalau orang yang beragama dan punya tujuan dia punya makna. Nah, ciri-cirinya tuh apa tuh yang membedakan? Jadi langsung aja jelaskan dari data dan Jadi, ahlinya. Perbedaan antara kita dengan orang gila itu adalah kita masih memiliki akal dan bisa membuat tujuan kita sendiri. Jadi kalau tentang ciri-cirinya orang hidup bermakna tuh kayak gimana? Nah, kalau orang bermakna menurut saya pribadi itu yang pertama kita harus memiliki tujuan hidup. Bebas sebenarnya itu mau tujuan seperti apa, yang penting kita memiliki arah agar setiap apa yang kita lakukan itu terarah dengan tujuan itu. Kalau dari Mas Fatir kayak gimana tuh? Orang yang hidup bermakna tuh apakah ada hal yang lain yang mau disampaikan? Ya yang penting jangan mengikuti gengsi lah. Jangan ikut-ikut gengsi yang ada di luar ya. Soalnya kan di luar tuh banyak ya gengsi yang biasanya anak muda kan, Iya. iya bang. Biasanya anak muda tuh sering-sering bergengsi, motoran, mabuk apalagi, rokokan. Nah, kalau itu anak Tidak muda. punya arahan. Nah, itu tidak ada arah, tidak ada makna hidupnya ya. Hmm. Juga biasanya kan orang yang bermakna tuh kan lebih dekat sama Allah, Ya. terus juga punya tujuan hidup, Ya. kemudian juga bermanfaat buat orang lain. Nah, itu kan ciri-cirinya orang yang bermakna kan. Betul apa enggak? Betul. Oh iya, betul, setuju. Aku juga setuju. Nah,
Kemudian kalau tadi kita sudah bahas ciri-cirinya nih. Kan ada beberapa orang yang masih belum ada makna dalam hidupnya. Cara bangunnya tuh kayak gimana? Cara biar mereka tuh punya makna dalam hidupnya tuh kayak gimana? Jangan tinggalkan sholat, Oh ya, terus terus Heeh. apa lagi? Apalagi. Ibadahnya lebih diperbanyak. Ya. Ibaratnya lebih diperbanyak. Ya. Yang masih ibadahnya masih rusak diperbaiki mulai dari sekarang. Contoh orang yang ibadahnya rusak kayak gimana? Aku pengen tahu. Ya sholat bolong-bolong, Salat meninggalkan. bolong-bolong. Ya. Terus Terus sering apa? menunda-nunda sholat. Nah, Sering menunda salat. Kalau misalkan nih, kita tadi sudah bahas mereka dari tak lupa kita dari kelas 12 B2. Nah, kalau di kelas 12 B2 tuh yang masih meninggalkan salat itu siapa? Aku pengen tahu. ya tidak menyalahkan yang ada ya, itu Ya, dari apakah masing-masing. masih ada yang masih meninggalkan sholat di kelasnya kelas 12 B2 itu apakah masih ada? Sebenarnya ada sih. Oh, sebenarnya ada. Teman- Cowok apa cewek? teman Cowok apa kita, cewek? Cowok. Oh, cowok ya, lebih Cowok. jelas cowok. Teman. Tapi gak usah disebut. Teman kita ya. Ya, teman Sudah. kita lah. Kasih. Privasinya kita itu jangan kasihan. Nah, kalau orang kayak gitu, apakah sudah punya tujuan hidup sama apakah hidupnya bermakna nggak orang kayak gitu? Itu dari Kalau dari ciri-cirinya katanya tidak meninggalkan sholat, uh, rajin beribadah. Nah, kalau sudah ada sholat, tidak beribadah, nah, apakah masih punya makna dalam hidupnya atau masih bisa dibangun? Kalau menurut saya orang itu masih tersesat. Tersesat. Tersesat ya. Tersesat jadi ya. Kalau biar keluar dari tersesat tuh kayak gimana? Ayo dijelaskan. Ya, Biar yang kalau misalnya nonton nanti kan, oh iya nanti aku jangan kayak gini dah biar aku Jangan nggak tersesat lagi. Iya, jangan tersesat lagi. Menasa. Biar dapat pahala juga. itu dari kesadaran diri sendiri terutama. Terus kalau mau ingin memulai itu ya Diperbaiki. dari memperbaiki ibadahnya itu. Tapi perasaannya kita kan biasanya kan sholat bareng, saling ngajak. Nah, kalau sudah diajak tapi tidak mau sholat, Biasanya tuh dia gimana itu ya? kayak gimana? Ya, iya. Nah, jawab Pak, sambil kita dipikir sambil pikirkan secara logika kan ya kalau di Logika ya. Iya, pakai logika. Biasanya itu Apakah masih punya kesibukan, kerjakan tugas? ya seperti itu Ah. ya. Kadang juga masih pikiran itu tersesat ya. Itu ya yang paling utama ya, berarti tersesat itu ya. Itu udah berarti. Jadi teman-teman, kalau mau hidupnya bermakna, punya tujuan dan beragama Islam yang faqih. Nah, jangan tersesat ketika beribadah dan berakal sehat. Jadi seperti itu ya. Setuju? Ya. Masih ada pertanyaan nih buat teman-teman. Kira-kira kayak gimana Kak? Jadi kan tadi contoh-contohnya kurang yang lebih positif gitu ya. Sekarang contoh positifnya kehidupan bermakna tuh gimana? Contoh kehidupan bermakna kalau menurut saya kita sudah melakukan tugas-tugas kita. Terus yang pertama, yang kedua. Kita terus mengejar goal kita, tujuan kita, dan kita terus konsisten tidak meninggalkan ibadah kita. Oh, jadi seperti itu ya, rajin beribadah, tidak lupa mengerjakan tugas. Ya, Jadi untuk selanjutnya tuh kayak gimana contoh-contohnya? Kalau misalnya sudah bermakna dalam hidupnya, yang dia kerjakan apa kayak tadi rajin sholat, terus rajin ibadah, terus apa lagi? Ya, Kayak gimana? jangan apa ya? Tetap dilaksanakannya. Tetap dilaksanakan. Ah, Jadi itu ibadah ya tetap dilaksanakannya, jangan ditinggalkan.
tidak boleh didengarkan, Iya, ya. tapi laksanakan. Iya. Iya, betul sekali. Tetap dilaksanakan. Kalau dilihat-lihat nih, kita ini sudah berbincang-bincang dari awal sampai akhir. Dari Aldo, Iksan, kemudian dilanjut sama teman-teman yang ada di sini. Kira-kira nih sekarang ini sudah sampai berapa menit? Kira-kira sampai berapa menit sekarang? Kita lebih tahu agar kita bisa lebih enjoy lagi seperti itu. Seperti itu ya dok. Oke. Jadi tidak lupa kita sudah sampai, tak terasa sudah sampai di ujung hari. Kita sudah capek sekali nih, Al. Capek enggak ya? Ya benar. Capek sekali. Capek, Kita capek. jangan lupa Capek. nonton sampai salah ngomong. Ini jangan lupa diminum. Kita sudah sediakan teh hangat biar kehidupannya juga hangat dan bermakna. Tujuannya juga jelas sekali. Setuju, setuju. Sudah dingin, Yes. Oh ya sudah dingin. Iya soalnya dari tadi. Enggak dingin dong dari tadi. Nah, kita sudah berbincang sampai sini. Coba kasih kesimpulan, kasih quotes buat perbincangan podcastnya kita apa biar penonton tuh bisa ngasih kesimpulan, biar bisa tarik garis kesimpulan gitu. Gotas. Ya, jadi kan kita sudah bahas nih agama Ya. Islam, iman, ihsan sama Islam. Terus bermakna, gimana bermakna. Nah, setelah dari pembahasan itu kesimpulannya tuh apa? Gotas itu bagus, guys. Kertas itu bagus. Iya, Ya. bagus. Contoh nyatanya itu ya itu rajin sholat, Ya. terus Ah, belajar, bantu orang setuju, tua. setuju, setuju. Jangan apa ya, pakai HP yang positif lah. Nah, terus jangan mengikuti alur TikTok, ya. Iya, setuju. Tapi saya tuh kan biasanya bahasanya GP ya. Iya, GP-nya tuh kan biasanya beres sama tidak beres. Nah, Aneh-aneh. tuh aneh-aneh. Aneh-aneh. Jadi tidak boleh diikuti ya. Hmm. Terus kalau misalnya tentang agama, kesimpulannya tuh apa? Tentang Islam, ihsan sama itu. Sebenarnya apa? Ayo disebutkan kayak misalnya tujuannya kita, bedanya orang gila sama orang yang beragama, Iya. punya tujuan, terus kemudian punya Pendirian. betul, setuju. Nggak pendirian. Terus yang ketiga ini tadi sudah aku sebutkan, Iman, punya iman sama tentunya akhlak. ya akhlak dan ihsan. Jadi Iya. teman-teman di sini yang berada di rumah dan dimanapun yang sedang menonton podcast kita kali ini, jangan lupa ketika teman-teman di sana memiliki, tentunya pasti mayoritas beragama Islam yang menonton, jangan lupa dalam hidup bermakna teman-teman di sana wajiblah kita beragama Islam sebagaimana mestinya yang sudah diajarkan oleh kitab-kitab, tentunya Al-Quran, yang dimana dijelaskan bahwasanya terdapat iman, Islam, dan takwa atau akhlak, dan juga bagaimana bermakna hidup kita ya kakak-kakak, dan juga tujuan-tujuannya dimana agar kita memiliki tujuan dan hidupnya terarah. Nah, setuju dari situ. Ya, jadi tak terasa ya kita sudah sampai di penghujung. Wih, mantap banget. Terima kasih buat narasumber kita, dan juga terima kasih tadi narasumber yang sudah keluar di sana. Sama-sama. Ya, jadi itu sudah disautkan. Jadi ada Aldo, Ihsan, kemudian ini siapa disebutkan? Aksa. Dan Fatir. Dan Setia. Abias. Jadi kita sudah sampai di penghujung podcast. Jadi terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan. Kita bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.